warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nastasia Katili dengan NIM 452423044. Pada video kali ini, saya dan teman saya akan memaparkan materi mengenai hakikat minyak dan gas bumi. Baik, langsung saja. Pada video kali ini, saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan mengenai definisi migas, asal-usul pembentukan, sifat fisik dan kimia, serta sistem petroleum gas. Minyak dan gas bumi merupakan salah satu sumber daya alam terpenting yang banyak dimanfaatkan oleh manusia. Keduanya berperan besar sebagai sumber energi utama, bahan baku industri, serta penyumbang devisa negara. Minyak bumi sendiri adalah campuran kompleks hidrokarbon dalam fase cair yang terbentuk secara alami di kerak bumi. Sedangkan gas bumi adalah campuran hidrokarbon dalam fase gas, terutama metana atau CH4 yang sering ditemukan bersama minyak bumi. Kedua sumber daya ini digolongkan sebagai energi fosil karena terbentuk dari sisa makhluk hidup purba. Nah, untuk pembentukan minyak dan gas bumi sendiri terbentuk dari sisa-sisa organisme mikroskopis seperti plankton, alga, dan tumbuhan laut yang mati jutaan tahun yang lalu. Prosesnya berlangsung bertahap. Pertama, sisa organisme tersebut terkubur oleh sedimen di lingkungan laut atau danau. Seiring waktu terjadi kompaksi dan tekanan membentuk batuan sedimen yang kaya bahan organik. Dari sini terbentuknya kerogen, yaitu bahan antara sebelum menjadi hidrokarbon. Dengan suhu dan tekanan yang lebih tinggi, kerogen akhirnya berubah menjadi minyak dan gas bumi. Proses ini memerlukan waktu jutaan tahun sehingga minyak dan gas bumi menjadi sumber daya alam tak terbarukan. Minyak bumi sebagian besar terdiri dari karbon 84-87% dan hidrogen 11-14% dengan sedikit unsur lain seperti sulfur, oksigen, nitrogen, dan logam berat. Hidrokarbon penyusunnya terbagi menjadi 3, yaitu parafin, rantai lurus atau bercabang, naften, hidrokarbon terbentuk cincin atau sikloparin, dan terakhir ada aromatik cincin benzena. Sedangkan gas bumi didominasi oleh metana atau CH4 disertai etana, propana, butana, dan kadang gas pengotor seperti CO2 dan H2S. Setelah kita memahami bagaimana minyak dan gas bumi terbentuk serta komposisinya, sekarang mari kita lihat sifat fisik dan kimianya. Sifat ini penting karena menentukan bagaimana minyak dan gas diproduksi, diolah, dan dimanfaatkan sebagai sumber energi. Minyak bumi memiliki fase cair dengan warna yang bervariasi mulai dari hitam, coklat, hingga kuning. Viskositas dan densitasnya juga berbeda-beda, sehingga ada minyak ringan hingga minyak berat. Minyak ini diklasifikasikan menggunakan api graviti. Lebih dari 31 derajat api disebut minyak ringan dan memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. 22-31 derajat disebut minyak sedang, sedangkan kurang dari 22 derajat api disebut minyak berat. Sementara itu, gas bumi berada dalam fase gas, tidak berwarna, dan sangat mudah terbakar. Keunggulannya adalah menghasilkan emisi CO2 yang lebih rendah dibandingkan minyak dan batu bara, sehingga dianggap sebagai sumber energi yang lebih bersih. Supaya minyak dan gas yang terbentuk tadi bisa kita temukan dan manfaatkan, mereka harus terperangkap dulu dalam sebuah sistem. Nah, sistem ini biasa kita sebut dengan sistem petroleum. Untuk bisa terbentuk dan terkumpul, minyak dan gas membutuhkan 4 komponen utama, yaitu yang pertama ada batuan sumber atau yang biasa kita sebut source rock, biasanya berupa serpi yang kaya bahan organik, tempat untuk hidrokarbon dihasilkan. Yang kedua ada reservoir atau batuan berpori dan berpermeabel seperti batu pasir atau batu gamping, tempat hidrokarbon tersimpan. Yang ketiga ada shale atau caprock, batuan kedap seperti serpi atau lapisan garam yang berfungsi menahan hidrokarbon agar tidak bocor ke permukaan. Yang terakhir ada trap atau perangkap, bisa berupa struktur geologis seperti antiklim dan sesar atau perangkap stratigrafi yang membuat hidrokarbon terkumpul di suatu tempat. Mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Mukminah Ibrahim dengan NIM 452423043 akan melanjutkan penjelasan mengenai materi klasifikasi minyak dan gas bumi.
minyak dan gas bumi dapat diklasifikasikan berdasarkan dua aspek, yaitu berdasarkan lokasi dan berdasarkan jenis cadangannya. Berdasarkan lokasi, terdapat dua kategori utama, yaitu onshore dan offshore. Onshore berarti eksplorasi dan produksinya dilakukan di darat. Keunggulannya yaitu biaya relatif lebih rendah dan aksesnya lebih mudah. Namun, sering menimbulkan konflik dengan masyarakat karena dekat dengan pemukiman dan lahan produktif. Sedangkan offshore berarti eksplorasi yang dilakukan di laut dengan menggunakan anjungan pengeboran khusus. Cadangan migas di laut umumnya lebih besar daripada di darat, tetapi memerlukan teknologi yang tinggi dan biaya operasional yang lebih mahal. Adapun berdasarkan jenis cadangannya, minyak dan gas dibagi menjadi dua, yaitu konvensional dan non-konvensional. Konvensional merupakan cadangan yang tersimpan dalam batuan reservoir berpori dan permeabel, sehingga dapat diproduksi dengan menggunakan pengeboran biasa. Sedangkan non-konvensional tersimpan dalam kondisi yang lebih sulit, misalnya pada sel gas, coal bed metan, atau oil sand. Untuk memproduksinya pun diperlukan teknologi khusus seperti horizontal drilling ataupun injeksi uap. Perbedaan ini berpengaruh besar terhadap biaya, teknologi, dan dampak lingkungan dari kegiatan migas. Kemudian manfaat minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi memiliki peran besar dalam kehidupan. Sebagai sumber energi utama, biasa digunakan untuk transportasi seperti bensin maupun solar, dan juga untuk pembangunan listrik dan kebutuhan rumah tangga seperti gas LPG. Selain itu, keduanya juga menjadi bahan baku industri seperti plastik, serat sintetis, pupuk, cat, kosmetik, atau bahkan obat-obatan. Selain itu, produk turunan lainnya seperti aspal untuk jalan raya, pelumas, hingga aftur untuk bahan bakar pesawat. Dengan begitu, minyak dan gas bukan hanya penyedia energi, tetapi juga mendukung berbagai sektor industri dan kehidupan sehari-hari. Adapun dampak dan tantangan minyak dan gas bumi. Dari sisi lingkungan, pembakaran minyak dan gas menghasilkan emisi karbon dioksida atau CO2 dan gas metana atau CH4 yang menjadi penyebab utama pemanasan global. Adapun tumpahan minyak di laut juga dapat merusak ekosistem, membunuh biota laut, serta merugikan nelayan-nelayan dan pariwisata. Pengeboran yang tidak terkendali juga berpotensi untuk mencemari air-air tanah. Tantangan utama minyak dan gas bumi adalah keterbatasan cadangan karena sifatnya yang tak terbarukan, sehingga berisiko habis dalam kurun waktu ratusan tahun jika dikonsumsi terus-menerus. Sementara itu, kebutuhan energi global juga terus bertambah seiring pertumbuhan penduduk, transportasi, dan juga industri yang mendorong eksplorasi semakin insentif, meski cadangan baru makin sulit ditemukan. Di lain sisi, dunia dituntut untuk melakukan transisi menuju energi terbarukan seperti matahari, angin, dan bioenergi yang lebih ramah lingkungan. Proses transisi ini tidaklah mudah karena memerlukan investasi besar, teknologi yang canggih, serta kesiapan infrastruktur sehingga industri migas harus menyesuaikan diri dengan mengurangi emisi dan berkontribusi dalam pengembangan energi bersih. Sebagai kesimpulannya, minyak dan gas bumi merupakan energi vital sekaligus bahan baku penting bagi industri modern. Namun sifatnya yang terbatas dan dampaknya terhadap lingkungan menuntut pengelolaan yang bijak. Tantangan untuk kedepannya adalah bagaimana menyeimbangkan pemanfaatan energi fosil dengan upaya transisi menuju energi terbarukan. Jika
jika dikelola dengan baik, minyak dan gas bumi tetap dapat memberikan manfaat besar sehingga mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Demikian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.